Jadi di hari pertama itu kami ditugaskan untuk membersihkan lahan yang akan kami tanami pinang. Karena lahan kami itu masih sangat semak guys. Nah kira-kira beginilah setelah kami bersihkan sebagian atau separuh lahannya. Pada hari pertama itu tepatnya di hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 kami memulai kegiatan tuh di jam 4 sore sampai jam 5.40. Nah, karena pada hari pertama, lahan yang kami kerjakan itu belum selesai dengan sempurna atau belum bersih seluruhnya, kegiatan kami dilanjutkan di hari berikutnya, yaitu di hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 dari jam 8 sampai jam 10. Pada tanggal 1 September 2022 di jam 5 sampai jam 6 sore, kami mengisi polybag yang sudah kami beli sebanyak 340 polybag. Kami mengisinya secara bersama-sama. Dikarenakan di hari berikutnya kami akan melakukan penanaman bibit pinang batara tersebut. Pada tanggal 2 September 2022 tepatnya di hari Jumat, kami melakukan penanaman bibit pinang batara dari jam 5 sampai jam 4 sore. Agar pekerjaan kami cepat selesai, kami membuat aturan yaitu setiap orang atau per orang menanam 10 bibit pinang batara. Sehingga pada hari itu bibit pinang batara dapat tertanam seluruhnya. Pada hari yang sama, kami melanjutkan pekerjaan kami yaitu membersihkan kebun buah mulai dari jam 4 sampai jam 5.40. Di sini kondisi lahan kebun buah masih sangat semak belukar. Dan pada hari itu kami selesai mengerjakan sepertiga lahan dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi pada pertemuan kelima di tanggal 6 September 2022, tepatnya di hari Selasa, kami melanjutkan membersihkan kebun buah yang sebelumnya belum sepenuhnya kami bersihkan. Kami bersihkan kebun buah dari jam 4 sampai jam 5.40 di sore hari. Pada pertemuan kelima ini, kami juga belum menyelesaikan sepenuhnya membersihkan lahan kebun buah tersebut. Jadi kondisi kebun buah masih dalam keadaan setengah semak. Pada pertemuan ke-6, kami melanjutkan lahan yang sebelumnya belum selesai kami bersihkan sepenuhnya. Misalnya kalau sudah dicangkul, kita akan memindahkan daun-daunan tersebut dan nantinya akan dibakar. Ketika membakar, jangan asal bakar-bakar saja guys. Tentukan di mana lokasi yang di atasnya tidak ada ranting pohon atau apapun itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Dan satu lagi, ketika pekerjaan sudah selesai atau semuanya hendak pulang, dimohon apinya untuk dimatikan saja, karena akan berbahaya. Jadi pada pertemuan ke-6, kondisi lahan belum bersih seluruhnya. Pada pertemuan ke-7, kami hanya melakukan pembakaran ranting-ranting atau sampah-sampah yang sudah kami potongi. Dan pada pertemuan ke-7, lahan kebun buah dinyatakan sudah bersih secara total. Langsung saja pada minggu pertama kami melakukan yaitu penyarian pancang. Nah, apa sih kegunaan dari pancang ini? Kegunaannya yaitu salah satunya sebagai batas pada lahan. Pada proses pencarian pancang ini, kami menggabungkan beberapa kelas. Hal ini dilakukan supaya kerja yang dilakukan lebih ringan atau lebih mudah cepat selesai. Untuk ukuran kayu pancang yang diambil itu berkisaran 1,5 meter sampai 2 meter. Serta kayu yang diambil yaitu harus lurus. Piringan berfungsi sebagai tempat menaburkan pupuk sehingga dapat diserap oleh tanaman secara maksimal. Nah, piringan juga sebagai tempat jatuhnya buah. Untuk mendukung peranan tersebut,
kondisi piringan itu harus dijaga kebersihannya, serta harus bebas dari tanaman gulma. Nah, untuk piringan yang dibuat itu berdiameter 2. Lalu pada minggu ketiga ini kami melakukan yaitu sanitasi lahan atau pembersihan lahan, yang lahan tersebut akan digunakan untuk menanam kangkung. Pembersihan lahan ini tidak dapat dilakukan hanya 1 hari saja dikarenakan cuaca juga yang tidak mendukung. Sanitasi lahan ini dilakukan secara bersama-sama. Ada yang mencangkuli rumputnya dan ada sebagian yang membawahi atau mengangkut rumput ke belakang. Bedengan adalah area tanam atau tempat tumbuh tanaman yang sudah diolah disesuaikan dengan tanaman yang akan ditanamnya. Nah, tanah yang sudah diolah ditata alur, bentuk, dan ketinggiannya. Dengan kata lain, bedengan atau guludan. Bedengan juga berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah, membentuk irigasi di tiap baris. Nah, dengan irigasi yang baik dapat mencegah kekeringan saat musim kemarau. Selanjutnya ada fungsinya yaitu sebagai jarak tanam agar lebih tertata, memaksimalkan pemupukan dasar, menghindari pupuk yang terbawa arus, serta pertumbuhan akar menjadi optimal. Untuk panjang bedengan yaitu 13,5 meter dan untuk lebarnya yaitu 1 meter. Nah, kami membuat ada 4 bedengan untuk ditanami kangkung nantinya. Pada tanggal 14 Oktober 2022, kami melaksanakan kegiatan pertama kami yaitu pengajaran pemberian pakan lele. Nah, di sini abang tersebut akan mengajarkan kami bagaimana cara pemberian pakan lelenya. Nah, untuk pemberian pakan lele selanjutnya akan diberikan 1 hari oleh 2 orang menurut nomor absen. Lele diberi makan 3 kali sehari yaitu pagi, sore, dan malam. Namun untuk malam hari, pemberian pakan lele dilakukan oleh asisten dosen. Nah, setelah pemberian pakan lele sudah selesai, kami melanjutkan kegiatan kami yaitu sanitasi tanaman pinang kami. Pada tanggal 21 Oktober 2022, kami melanjutkan kegiatan selanjutnya yaitu melakukan penanaman kangkung. Bedengan terlebih dahulu disiapkan, lalu benih kangkung disemai pada bedengan dengan kedalaman 1 sampai 1,5 cm. Setelah benih kangkung disemai, lalu selanjutnya bedengan disiram. Nah, untuk penyiraman selanjutnya dilakukan per kelompok. Pada tanggal 28 Oktober, kami mengumpulkan hasil stek kami yang sebelumnya 2 minggu sebelumnya sudah disimpan di rumah terlebih dahulu. Jenis tanaman yang kami stek yaitu 5 ketapang mini dan 5 tabebuya. Pada tanggal 4 November, kami melakukan kegiatan selanjutnya yaitu sanitasi lahan kangkung. Nah, gulma yang tumbuh di area pertanaman harus dibersihkan atau dikendalikan agar tidak menjadi saingan bagi tanaman pokok dan merugikan. Nah, selain itu kehadiran gulma di area pertanaman juga akan menambah biaya produksinya. Pembersihan gulma ini dilakukan menurut kelompoknya masing-masing. Tumbuhan pengganggu yang disebut gulma merupakan bagian integral dari suatu sistem pertanian. Gulma yang tumbuh di area pertanaman harus dibersihkan atau dikendalikan agar tidak menjadi saingan bagi tanaman pokok yang pastinya akan merugikan. Secara sosial ekonomi, kehadiran gulma di area pertanaman juga pastinya akan menambah biaya produksi.
Pada tanggal 16 sampai 17 November, kami melakukan pemanenan kangkung. Namun sebenarnya usia panen kangkung kami sudah melewati batas. Kangkung yang kami panen nantinya akan dijualkan ke rumah-rumah makan, namun sebagian ada juga yang dijualkan di pinggir pasar. Kami menjual kangkung dengan harga 3 ikat 5.000. Kami juga sebisa mungkin tidak menjualkan hasil panen kangkung kami ini kepada tengkulak atau toke, karena hasil yang didapatkan atau keuntungan yang didapatkan akan jauh lebih sedikit. Namun sebelum dipasarkan, kami terlebih dahulu mencuci kangkung kami agar nampak lebih bersih dan lebih segar. Kami juga menjualkan kangkung tersebut secara online dengan men-share dari status WA masing-masing mahasiswa. Taking night, predicting it's all that I'll do cause of you. I let you show, don't let you in on my life. I tell you the things that you need to know. I know you like that, I know you need that. The way you're moving your body, don't need your feedback. I know it makes sense, don't know I play pretend. I guess the seasons change. Pada tanggal 25 November, kami melaksanakan penanaman kangkung yang kedua. Namun tidak ada dokumentasi sehingga tidak dapat ditampilkan pada video ini. Nah, penanaman kangkung dilakukan pada jam 3 sampai jam 5 sore. Setelah selesai melakukan penanaman kangkung, kami melanjutkan kegiatan kami yaitu penilaian tabebuya dan ketapang mini. Pada penilaian ini banyak didapati tanaman yang mati. Itu dikarenakan karena kami tidak menyiramnya secara teratur dan hanya mengandalkan air hujan saja.